Halo guys, jumpa lagi di Macamaga. Jadi seperti yang udah gua janjiin, gua bakal nge-review Vagabond Deluxe Edition terbitan Fish ya. Ini itu sangat-sangat mantep ya. Oke, ini bakal gua bandingin sama apa tuh Deluxe Edition lain yang gua punya ya, seperti Berserk dan Vinland Saga ya. Nah, kita mulai dulu deh dari cover ya. Mana sih yang paling bagus sih menurut gua? Kalau mana yang paling bagus menurut gua, itu nomor satu adalah Vagabond. Kenapa? Oke, gua jelasin ya. Pertama, Vagabond dia ada memberi, memang ini kasar cuma kertas putih ekstra. Ya, cuma ini intinya artwork dan bisa dicopot ya. Bisa dicopot dan apa tuh namanya? Ini patternnya jadi berubah ya. Kalau tadi kan dipakai kertas putih, dia ketutup ini. Tapi setelah kertas putih ini kita lepas, dia jadi dua corak ya. Yang atas ini dia seperti kain ya. Ini kain. Dan bawahnya ini juga seperti kain, tapi bahannya lebih anti air ya. Gue nggak tahu ini bahannya apa. Pokoknya ini berbeda. Jadi satu cover ini mereka pakai dua material, itu aja udah kerasa lebih banget premiumnya ya, terutama kalau kalian bandingin sama Berserk. Berserk juga sebenarnya nggak kalah bagus ya, ini udah disampul ya, jadi ini bakal mantulin cahaya ya. Kalian bisa lihat kan ini Berserk itu, ini kayak pattern kulit sintetis, dan memang ini seperti kulit sintetis, dan ini keren ya, ini ada logo itunya, terkutuknya itu ya, dan sebenarnya kalau ditanya kualitasnya bagus, cuma gue lebih prefer Vagabond karena dua material gini gitu. Yang paling buruk yang mana? Sorry, bukan yang paling buruk sebenarnya, tapi yang paling kurang ya Vinland Saga ya. Kenapa? Vinland Saga juga bagus, nggak kalah Vinland Saga. Cuma menurut gue variasinya Vinland Saga cuma kayak polos ya. Walaupun logo ini keren dan berubah-berubah di tiap volumenya. Itu buat Vinland Saga ya. Maka dari itu gue kasih Vagabond itu nomor satu ya. Dan Vagabond juga kalian bisa lihat di sini, ini itu kayak di sablon emas ya. Ini kayak ada corak kain juga. Ini mantep banget, bagus ya. Kalau bagian Berserk juga ini nggak kalah sebenarnya sih. Ini itu dia juga glossy di bagian huruf Berserknya. Ya, lagi-lagi yang paling jelek ya, sorry Vinland Saga karena dia cuma putih aja gitu ya. Tapi lagi-lagi ini bagus ya. Cuma diantaranya kalau dibandingin dari tiga ini ya, Vagabond memang gak ada lawan, juaranya ini, materialnya, apanya, gila ya. Ditambah kita dapat hal ekstra. Sebenarnya kalau masalah hal ekstra ini, Berserk juga dapat ya. Berserk dapat, sebenarnya bukan hal ekstra sih, cuma kayak inilah, kayak ekstra, kayak rangkuman cerita begitulah ya, tentang apa sih Berserk Deluxe Edition nomor 6 ini, dapat juga selembar gitu ya. Ini juga gua selipin di belakang Berserk gitu ya. Vinland Saga juga dapat tuh. Ini kertas ya. Jadi gue selipin aja. Sayang kalau dibuang. Ya, jadi gini Vinland Saga. Tapi intinya itu yang paling keren ya Vagabond. Karena di tiap Deluxe Edition nanti ininya berubah. Kalau Berserk kan dari volume 1 sampai 14 ini bagian kertas ekstranya ini sama gitu. Yang beda cuma tulisannya. Vagabond lah yang keren banget tuh. Lihat tuh, bisa kayak gini tuh. Ini udah gila sih, udah mantep banget ya. Terus ya kalau masalah sampulnya nanti bakal gue buat videonya, mungkin waktu Pice Live atau mungkin dipisah nanti ya. Tinggalin di komentar. Cuma kayaknya kalau Vagabond ini gue sampulnya di luar live lah ya. Siapa tahu ada yang butuh tutorialnya nyampul buku kayak gini. Soalnya kan ini ada hal ekstra seperti ini ya. Kalau hal ekstranya ini sebenarnya bisa kalian sampulin di dalam. Cuma kalau gue lebih memilih dipisah tuh. Contohnya ini buku gue, bukan manga ya, Diablo ini. Sama seperti Vagabond dikasih kayak pinggiran gini, gue nggak sampul di dalam gitu. Biar kadang-kadang bisa gue lepas gitu ya. Nah, tuh. Gini jadinya. Ya itu Vagabond juga rencananya bakal gue giniin. Kayak Diablo ini. Gitu ya. Jadi kayaknya nanti Vagabond bakal gue pisah. Cara nyampul manga Vagabond dibuat sendiri, terpisah lah intinya gitu. Cuma kalau live ya banyak komik gue yang belum disampul kok. Jadi nggak usah takut. Nah itu mengenai cover dan belakangnya ya. Mengenai punggung buku gimana? Kalau mengenai punggung buku, gue mesti bilang yang paling bagus adalah Berserk ya. Kenapa paling bagus Berserk? Kalian bisa lihat ini. Kalau Berserk sama Vagabond, punggung bukunya itu dia
setengah lingkaran ya, elips ya. Gue nggak tahu ini dipanggilnya apa di percetakan. Cuma kalian bisa lihat lah ya, kalau Berserk itu kerasa lebih keker. Walaupun dua-duanya keker, cuma ini lada lebih lowong kalau Vagabond gitu ya. Jadi itu gue lebih khawatir aja gitu ya. Cuma ya oke-oke aja. Kalau Vinland Saga ini dia beda sendiri ya. Dia itu bener-bener persegi, nempel abis. Nih, tuh ya. Ini ngebuat dia lebih susah dibuka, lebih awet juga kayaknya ya. Cuma gue yakin ini tiga-tiganya ini mantep banget lah, udahlah. Kalian gak usah khawatir Vagabond bakal copot-copot halamannya karena memang ini kuat banget jilitannya gitu ya. Namanya juga Deluxe Edition gitu. Ya. Gitu mengenai cover. Nah, sekarang kalau masalah harga gimana, Gan? Kalau masalah harga sebenarnya bisa dibilang Vagabond lah yang paling mahal. Cuma kasarnya kalau kalian beli online marketplace ya harganya sekitar segituan. Gitu nggak beda jauh ya. Pokoknya sekitar, kalau dari Sinar Starbook ya bisa dapat sekitar 700-an. Kalau dari Peri Plus gitu 900 sampai 1 juta. Memang gila itu ya. Jadi kalian kalau mau koleksi kayak gini sangat gua saranin. Yang pertama itu tunggu Sinar Starbook. Atau enggak belilah ketika kalian lagi ulang tahun. Jadi kalau Peri Plus itu kalian lagi ulang tahun, kalian dapat diskon 15%. Itu sangat membantu ya. Gitu ya, itu saran gua pertama. Cuma ya juaranya kalau masalah cover segala, gua bilang Vagabond is the best ya buat cover. Tapi lagi-lagi ini itu personal ya. Kalau kalian suka kayak corak kulitnya Berserk kan ya pasti kalian bilang Berserk yang paling bagus dong gitu. Gue cuma suka ini tonnya 2 aja. Apa itu namanya? Dua warna. Aduh. Sebentar, pelan-pelan guys. Nah, ini harus cepet-cepet disampul ini bener-bener. Habis ini kayaknya hari ini gue sampul juga dah ini. Harus buru-buru disampul. Disayang-sayang ini. Gitu ya. Nah, sekarang gue mau bahas masalah kertas. Kalau kertas paling bagus yang mana, Gan? Kalau kertas ya, kalau kualitas cetakan, menurut gue yang paling bagus adalah Berserk dan Vinland Saga ya. Berserk dan Vinland Saga itu kertasnya, dari pengamatan gue loh ya, gue nggak tahu bener atau enggak, Berserk dan Vinland Saga itu kertasnya itu serasa lebih putih dan lebih tebal sedikit dibanding Vagabond. Apalagi yang Vinland Saga bener-bener kerasa lebih keras kertasnya ya dari pengamatan gua gitu. Ini bener-bener tebal, kerasa pas ngebalikin halaman kayak gini kerasa banget. Vinland Saga ini yang the best lah ya. Intinya tiga-tiganya bagus, cuma urutannya kalau kertas itu Vinland Saga terbaik, Berserk dan apa namanya Vagabond kertas ya. Cuma ada yang istimewa buat manga Vagabond. Apakah itu? Kalian tahu ya, ini kalau Berserk gue lupa. Ada halaman berwarna memang tuh kayak artwork gini Berserk ada ya. Cuma kalau bagian dalam ceritanya seingat gue, tolong dikoreksi kalau gue salah. Seingat gue ya, gue cuma punya Berserk itu volume 1-6, belum ada dana lebih buat lanjutin karena ini dibombardir sama 2 ini, jadi gue fokus 2 ini dulu. Seingat gue ini nggak ada halaman berwarna yang di antara itunya gitu ya, pembatas chapter atau gimana, seingat gue ya kalau gue salah. Sedangkan kalau Vinland Saga juga dia ada, cuma lagi-lagi cuma kayak bagian cover gitu, bagian-bagian tengahnya gitu biasanya nggak ada yang berwarna. Nah disinilah yang membuat Vagabond ini sangat-sangat istimewa. Kenapa? Karena nih ya, gue kasih lihat kalian, Vagabond itu banyak halaman berwarnanya ya. Ini gue kasih lihat. Pertama ya, Vagabond ini dalamnya tuh kalian bisa lihat tuh. Ini adalah cover individual volume ya. Kan satu buku ini mengandung 3 volume ya. Ya, ini tuh. Ini berwarna 3 ini ya. Udah ingat gambarnya? Nah, gue kasih lihat covernya. Tuh, volume 1. Aduh, sorry. Nah, ini volume 2-nya. Dan ini volume 3-nya. Kan? Sama seperti yang ada di sini tuh. Ya. Itu sama sepertinya Deluxe Edition itu pasti selalu ada
halaman individual komik yang berwarna gitu, covernya gitu. Nah tapi di Vagabond ini ya, kalian bisa lihat di awal pun ada gambar yang pakai warna tuh. Ini sih gila banget ya, ini nggak ada di Berserk ingat gue yang kayak ginian tuh. Ya ini mantep banget sumpah. Terus mana ya, udah gue kasih pembatas sih. Artworknya tuh jadi keren gila tuh. Gila banget bener nggak? Bagus banget bener gambarnya. Ditambah sama art berwarna seperti ini. Dan ini karena bukunya tebel, sorry ya guys ya, jadi dia itu pembatas gua kayak nggak kedetek gitu. Nah tuh. Udah gua batasin, udah gua mau tandain tuh. Kayak penanda chapternya gitu berwarna. Sinting bener ini. Kalau masalah halaman berwarna ya Vagabond menang lah, serius bener. Jadi ya memang kalau dari ketebalan kertas, seperti yang udah gue bilang tadi, Vinland Saga yang terbaik ketebalannya. Perasaan juga ini, gue nggak ngitung gramasi, cuma dari ketika gue balikin halaman yang Vinland Saga itu bener-bener compact. Tapi kalau dari overall ya, dari halaman berwarna segala memang Vagabond ini gila sih. Tuh, halaman berwarna, tuh kayak gini. Mantap lah, udahlah nggak ada tandingan lah, ini yang bener-bener bagus banget, sumpah ya. Dan keuntungan kalian punya buku yang besar kayak gini ya, banyak artwork yang keren gitu ya, jadi bisa dinikmati dengan gambar besar gitu. Nih kayak ini gue yang cerita ini ya, beberapa artwork favorit di Vagabond volume 3 ini. Tuh, Nanggis pedang perang. Wah bener gila banget ya. Sangat-sangat jelas banget karena ini halamannya besar, dan ini yang paling, salah satu gambar yang paling keren di dalam Vagabond. Gue suka banget ini. Ketika si Seijuro nyabet si Musashi pertama kali. Bah, gila ini panel dua halaman ini efeknya gila. Ini gue nggak tahu sih jenis obat apa yang sedang dikonsumsi sama sang sensei ketika ngegambarin ini. Gambarnya ini dinamik keren, gila, bagus banget gambarnya ya, bener-bener ya. Gue bukan heboh ini karena ini deluxe edition atau apa, cuma memang ketika baca yang versi Indo juga waktu gambar itu, wah keren banget gitu. Tuh. Ya jadi bener-bener kalian sangat dimanjain lah sama gambarnya sang sensei Takehiko Inoue. Jadi bener-bener kayak kasarnya photobook karena memang besar kan ya. Jadi kalian kayak ini kayak baca atau ngeliat lukisan gitu, bener-bener bagus banget ya Mbak. Makanya ini kalau ditanya gambar paling bagus ya Vagabond lah. Ini udah nggak ada yang ngalahin kalau kata gue di antara 3 deluxe edition yang gue sebutin sebelumnya ya. Kalau Berserk itu gue juga suka settingnya ya. Settingnya itu kayak monster-monster gitu. Itu yang bikin gue suka sama Berserk. Cuma kalau dari total gambar karakternya keren atau apa, gue sangat prefer Vagabond ya. Kalau Vinland Saga mungkin bisa dibilang yang terburuk, tapi ya gambarnya juga bagus. Cuma kalau dibandingin ketiga ini ya bisa dibilang Vinland Saga yang paling kurang. Tapi lagi-lagi ini settingnya juga bagus, gambar laut, gambar kapal, Vinland Saga juga gila. Jadi jangan salah nangkap ya, gue bukan bilang Vinland Saga jelek atau gimana. Cuma kalau dari preferensi gue paling suka Vagabond, gambar karakter, gambar settingnya gue paling suka itu Berserk. Karena lah ada monster gitu. Cuma kalau gambar kayak kendaraan atau apa, Vinland Saga lah, gambar kapal-kapalnya, gambar senjata kayak gini, gambar detail banget lah. Gila emang ya. Jadi intinya 3 ini bagus banget bener ya. Gue bukan sangat melebay-lebaykan, cuma ya memang begitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong gue kelupaan ya, kalau Vagabond ini kan dibuat sama si Viz ya. Si Viz itu juga sebenarnya pernah ngerilis Nausicaa ya. Nausicaa ini jujur ini dari buat subscriber gue yang lama, kalian udah sering minta review ini setelah gue menang war ya. Tapi gue mesti jujur, gue belum sempet baca sampai habis. Bahkan volume 1 pun ini belum ya. Ini gue udah pasang pembatas sih ya dulu. Baru sampai sini gue bacanya. Kan gue batasinnya pakai poster. Ya, gitu. Nah kalau ditanya Nausicaa ini gimana Gan? Kalau masalah kertas Nausicaa bisa gue bilang dia tebal, tapi kertasnya gambarnya bukan putih ya, tapi kayak kecoklatan ya. Kayak kalian bisa lihat ya. Kalau Vagabond tadi kan putih. Kalau ini kayak krem gitu lah ya. Walaupun ketebalannya sama. Gitu ya. Jadi gue kurang suka yang krem-krem gitu ya. Gitu. Jadi Vagabond is the best lah ya kalau menurut gua. Gitu.
ya. Itu buat kualitas kertas dan lain-lain. Gue nggak bakal bahas masalah cerita panjang lebar karena gue udah pernah review Vagabond ya sebelumnya. Kalian bisa nonton lah video review gue yang Indonesia itu kalau kalian tertarik sama cerita, bahas artwork lebih jauh. Ini lebih ke arah bahas si Vagabond Deluxe Edition ini gitu ya. Nah, jadi kan udah gue bahas semuanya ya. Dari kertas segala sepertinya sih udah nggak ada yang perlu gue bahas lagi. Nah, sekarang kalau kalian nanya ke gue nih ya, kesimpulannya layakkah dikoleksi? Ya kalau kalian nanya begitu sih, ini mesti gue bilang sangat layak ya. Kalau kalian tanya, semua Deluxe Edition ini buat kalian penggemar buku, gue sangat bilang mereka semua layak dikoleksi. Memang kalau kedengarannya itu harganya 1 juta gitu ya. Gue koreksi dulu. Kalau kalian ini dapat harganya harga Sinar Starbook ya, bisa dapat harga sekitar 700-800. Ini sangat layak, sangat layak. Cuma kalau kalian kasarnya dapetin ini harganya pakai harga, gue nggak bermaksud menjelekan, harga normal Periplus kasarnya 1.200.000, bahkan pernah menyentuh harga 1.300.000 seingat gue dulu Berserk ya. Menurut gue itu udah nggak worth ya, gitu menurut gue ya. Tapi ya memang dolar naik terus sekarang, mau gimana juga gitu ya. Cuma gue bener-bener salut lah sama Sinar Starbook lah ya. Mereka ngasih harga yang bersaing gitu ya, rada kejangkau dibanding toko buku lain gitu ya. Gitu ya. Kalau kasar ini Vagabond Deluxe Edition yang pertama ini memang sudah habis ya. Cuma gue kasih tahu kalian nggak usah khawatir, nggak usah FOMO ya, karena Sinar Starbook itu selalu nge-restock barangnya ya, terutama buat manga-manga yang sold out kayak gini gitu ya. Gue yakin Vagabond itu bakal restock. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian emang misalnya nih ketika si Vagabond volume 1 ini kalian lagi nggak ada uang buat koleksi, lagi kepepet, jangan dipaksain gitu ya. Tabung aja dulu ya, biarin yang batch pertama ini habis, nggak apa-apa. Nanti yang pas dia batch kedua restock, kalian baru beli. Gak usah dipaksain gitu ya. Kenapa gue berani bilang seperti itu? Karena ini Vagabond ini itu sold out dalam waktu sekitar 5-10 menit ya. Nah, pengalaman gue ya, sekitar 1-2 tahun ngamatin Sinar Starbook ya. Mereka itu kalau manga ya, sold out secepat itu pasti restock ya. Terutama kayak ini Vinland Saga. Vinland Saga ini mereka restocknya lumayan cepat gitu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kelewat gitu. Gitu, tabung aja duit kalian, jangan ngelebihin budget, sabar aja. Gitu ya, itu saran gue kalau kalian mau mulai ngoleksi Vagabond ini gitu. Sabar aja gitu, nggak usah kalian aduh kasarnya ini udah habis nih, ya udahlah beli yang harga mahal aja atau gimana. Gue bukan mau mencegah kalian beli atau gimana, cuma kasarnya kalau memang kalian seperti gue, kalau gue sih memilih untuk sabar dibanding beli di toko lain gitu, karena bedanya itu sangat besar. Itu ya, Vagabond Deluxe Edition ini benar-benar sangat worth menurut gua ya. Ini harga segini kalian dapat kualitas seperti ini, kalian bandingin aja kasarnya sama 20th Century Boy. Lagi-lagi gua bukan mau menjelekan kualitas Indonesia ya. Kalian kalau mau dibahas ya ini harga ya 158 ya. Kasarnya 5 buku ini itu baru dapat satu Vagabond gitu ya. Cuma kalau kalian bandingin dari kualitas kertasnya, dari tingkat covernya, kasarnya Indonesia pun novel ada yang hardcover kan, tapi gue nggak pernah tahu novel Indonesia yang hardcover bahannya kayak gini, premiumnya super gila kayak gini gitu. Gue juga ngoleksi ada beberapa novel yang gue koleksi kayak yang hardcover kayak Sherlock Holmes gitu, itu hardcover tapi kualitas kertas gitu jauh di bawah Vagabond ini gitu kasarnya gitu ya. Jadi memang premiumnya premium gila banget ya. Ini hard try banget lah mereka lah, maksudnya ya gimana ngomongnya ya, gila banget lah kualitas mereka, udah nggak usah diraguin lagi lah ya. Gila, kertasnya itu bener-bener ya bisa dibilang ini gue nggak tahu ya, cuma ini kayak kertas HVS yang tebal gitu, 120 atau 140 gram kayaknya ya, gue nggak tahu gramasinya lihat di mana, cuma ini tebal bener loh, gila bener. Jadi nggak bisa dibilang ini mahal atau gimana selama kalian dapetin harga 700 ya. Jadi kalau kalian mau nabung, ini sangat-sangat worth menurut gua ya. Memang tapi Vagabond ini mangganya hiatus, jadi gua nggak bisa ngerekomenin ini kalau kalian nggak suka
sama manga yang hiatus gitu. Cuma kalau gua sih ya udah terima gitu. Dan juga kasarnya memang sudah endingnya udah mendekati gitu. Gua berharap sang sensei bakal ngelanjutin ini setelah beliau beres namatin real ya. Kan memang begitu rencananya beliau juga gitu, sang sensei ini gitu. Setelah tamat real mungkin dia bakal balik ke Vagabond. Gue yakin sih kalau kita kayak gini, antusias gini koleksi, sang sensei juga jadi semangat lagi gitu. Karena memang artwork dia itu gila banget. Bagus ya. Gue sangat berharap sih ini Vagabond dijadiin masterpiece dia lah. Karena kalian tahu juga kan Miyamoto Musashi itu kan salah satu tokoh novel atau ya mungkin ada orang aslinya di Jepang sejarahnya yang sangat-sangat terkenal gitu. Jadi ini menurut gue karya ini tuh sangat layak buat jadi magnum opusnya si sang sensei Takehiko Inoue ini gitu ya. Bener-bener ini bagus banget ya. Ya ini bener gue sama sekali gak menyesal beli ini ya. Bahkan bener deh. Memang kalau kalian nanya ke gue, wah Gan lu beli komiknya banyak gitu. Jujur dengan hadirnya Vagabond ini budget gue bener-bener ketekan banget ya. Ini karena harganya gila ya. Kalian kan tahu gue juga ngoleksi Vinland Saga. Cuma gue lebih milih rute, udah gue stop beli komik lokal dulu. Maksudnya yang baru-baru kayak Kagurabachi atau apa, kemarin ada yang nanyain. Gue nggak beli Kagurabachi, serius. Gue nggak bakal nambah judul baru ya. Itu tekad gue ya. Cuma nggak tahu kedepannya misalnya kalau ada Ashita no Jo, itu bakal gue babat ya. Kenapa gue nggak beli Ashita no Jo yang Sinar Starbook? Itu gue masih mikir-mikir kenapa, karena itu menurut gue sangat-sangat overpriced ya. Jadi bisa dibilang, sorry lagi-lagi bukan mau menjelekkan, kayaknya itu Ashita no Jo itu dia kodansanya lagi gila ya. Mungkin apa tuh namanya? Mungkin lisensi Ashita no Jo itu mahal, tapi kasarnya Ashita no Jo itu ukurannya lebih kecil dibanding Vinland Saga, dibanding Vagabond, tapi harganya lebih mahal dibanding ini. Kertasnya juga bukan kertas putih kayak gini gitu. Jadi kayak, oh man, please gitu. Kasarnya menyebalkan gitu ya. Gitu. Gue sebenarnya sangat berharap sih Kingdom diterbitkan dalam format seperti ini. Cuma ya, nggak mungkin juga kayaknya dalam waktu dekat-dekat ini ya. Itu cuma ya, sudahlah begitu aja ya buat video kali ini. Nanti yang lain-lain sih bakal gue bahas lah ya buat mengenai topik-topik percetakan dan lain gitu ya. Ya segitu aja, makasih udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video tentang manga lainnya.